Oke, untuk pertanyaan lainnya ini dari eh, banyak cuan troopers saya akan sortir ya. Ada yang bertanya kan tadi konstruksi. Nah, ini pertanyaannya menarik nih, Bro. Sorry, saya angkat satu ya. Kenapa emiten seperti konstruksi belum terlalu signifikan gitu mungkin ini maksudnya ya pergerakannya. Padahal kan tadi kita ada bahas IKN gitu. Mau apakah Ya, karena belum belum momentumnya gitu ya, Bro ya? ya karena apa ya progresnya itu masih terlalu minim, ya kan? Jadi belum Hmm, ada progres yang benar-benar nyata, masih banyak perancangan, masih banyak pengalokasian siapa yang menang ini dan segala macam, tapi dari segi realisasinya itu masih belum terlihat ya. Nah itu menyebabkan iya, kenapa sama konstruksi ini masih belum bergerak semua. Dan daripada big money ini kelamaan parkir uangnya di konstruksi, mereka sudah cari cuan di coal yang terima dividen iya, nggak tahu berapa kali ya. Saya lihat ITMG kalau heeh, contoh udah bagi dividen berapa banyak, ya kan. mhm, PTBA juga udah dapat begitu banyak dividen, yang mereka terima dividen ini dulu. Jadi tidak parkir uangnya di dalam sektor konstruksi sampai nanti benar-benar kalau progresnya sudah terlihat, nah mereka akan pindah mhm. gitu. Oh, jadi yang ditunggu ini kata kuncinya adalah progres. Tapi benar juga sih, kita kan juga belum ngelihat progresnya gitu ya. Harus ada Iya, dulu baru sedikit ini. Heeh, yes, planningnya ada, progresnya belum. iya, 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 iya. Tapi yang membuat kita membeli sahamnya adalah progresnya ya. Ya, Iya, iya, benar, benar, benar. benar. Jangan Nah, beli mimpinya, makanya harus hati-hati iya, selalu. iya, 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 iya. Setuju, 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 bro. Nah, bro, ini sorry agak melenceng dikit ya, tapi saya tiba-tiba pengen bahas ini banget nih. Respon dari Judith Felicia, dia sih tulisnya SCMA, tapi saya tiba-tiba teringat sama Ya, induknya juga nih, MTEK kan lagi pagelaran Piala Dunia, tapi kalau kita lihat MTEK hari ini malah drop nih ARB 6,7. Apakah eh, Bro Albert juga sempat perhatiin ini gitu? Karena kan kita biasa nontonnya pakai aplikasi video dan lain sebagainya gitu ya. Harusnya MTech ini bisa positif dong, tapi malah jadi ARB gitu. oke. Baik. Jadi begini ya, kalau misalkan kita MTek ya, kita ngomongin MTek, Iya saya ya. pribadi Heeh. udah beberapa bulan ini bahkan tidak udah mengabaikan MTek lah ibaratnya seperti itu. Oh, Kenapa? iya Karena iya iya iya. masih banyak sekali emiten lain yang jauh lebih menarik dari MTek. Pertama. Nah, Ah, kalau memang misalkan teman-teman mengaitkan MTek dengan Piala Dunia, itu iya. menurut saya terlalu short lived. Artinya, kalau Piala Oh, Dunia selesai, lalu gimana? Apakah langsung selesai juga? Ya udah. kan? Berarti nyopetnya antara berapa minggu atau berapa bulan atau bagaimana? Karena sentimennya kalau ceritanya karena Piala Dunia udah masuk semifinal, masuk final, lalu selesai, lalu bagaimana? Sahamnya mau kemana nih sekarang kan? Mm-mm. Nggak ada lagi Mm-mm. story yang bisa mensupport cerita ini untuk mempertahankan sahamnya. Nah, dengan kalau cuma Piala Dunia mensupport sebuah saham, menurut saya umurnya terlalu pendek dan itu resiko jadi Mm-mm. sangat berbahaya. Dan MTEK itu kan Mm-mm. bukan perusahaan yang murah, PBV-nya itu Mm-mm. tidak murah, teman-teman. Jadi Mm-mm. resiko tetap besar. Nah, jadi ya menurut saya MTEK itu mungkin banyak yang masuk itu scalper-scalper ya. Jadi sekali tinggalkan langsung ARB sahamnya. Nah, tapi kalau yang Hmm. investor yang mainnya slow-slow itu mungkin nggak di dalam situ. Makanya saham MTEK pergerakannya agak ekstrim gitu. Jadi tergantung nih teman-teman Hmm. scalper atau adalah sang swing trader atau investor. Kalau misalkan Iya. swing trader ataupun investor kemungkinan sih tidak beli MTEK ya. Gitu. Hmm. Mm, mm, mm. Logis, logis banget. Berarti umurnya jadi pendek banget ya kalau Nanti kalau saya tanya Kodana udah masuk final nih, MTEK gimana dong? Udah mau selesai nih yang nonton. orang udah pada cabut semua. Ya udah cabut semua, nah sahamnya mau kemana ini kan? Mau Iya, cerita iya, apa iya. lagi sekarang? Iya, Gitu. udah habis nih ke depannya udah nggak kelihatan maunya gimana. Tapi kalau kalau untuk SCMA-nya sendiri juga berarti ini nggak ini ya apa namanya kurang terlalu dilirik jadinya ya belakangan. Jadi ya makanya volatility tinggi, teman-teman tetap harus memperhatikan broker summary-nya ya. Lihat SCMA itu kira-kira mereka pada saat akumulasi di harga berapa ya teman-teman. Perhatikan itu saja, ikutin ya kan. Mm-mm. Dan SCMA itu ya teman-teman lihatlah dari sisi performance apakah ada kenaikan atau tidak. Kalau merasa memang Mm-mm. kenaikannya tidak terlihat, ya pilih saham lain. Kalau memang ada, teman-teman mau di swing pendek atau swing Mm-mm. middle itu silahkan gitu. Oke, 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 mantap. Bro, ini ada pertanyaan menarik dari cuan troopers kita, Ethan Wills, yang lagi diakumulasi, maksudnya bukan akun ya, akumulasi asing dan masih murah ada nggak nih katanya?
Ada tapi join grupnya Albert dulu, baru dikasih tahu. Jadi gimana ya? Kalau saya sekarang disuruh ingat ini mungkin nggak ada di gambaran asing itu yang masih murah. Siapa? Karena rata-rata yang dibelanja sama asing sudah cukup panjang dan Iya, harganya sudah lumayan mahal, ya kan? iya, iya, Contoh iya, iya. ya, yang Pegas dulu Pegas dibelanja terus asing sekarang udah di 1.800 lebih ya bahaya kalau teman-teman baru Mm-mm, mau beli. Jadi mm-mm. nah, ini sih sudah opsinya sudah tidak terlalu banyak dan memang saya sementara ini juga masih fokusnya cuma beli di batu bara sih, nggak ada beli Iya, di iya, yang macam-macam yang apa teknologi yang mahal-mahal ya, iya, gitu. iya, Karena iya. batu bara banyak yang sempat koreksi itu menjadi opportunity, gitu. Mm-mm. Nah, ini soalnya pertanyaannya rada ambigu nih, karena yang menurut asing murah itu kan relatif ya. BCA aja dibilang murah nih sama asing nih sekarang. Kalau kalau Ya, kita karena ngelihat nominalnya ya, kalau kita ngelihat nominalnya ya, bukan ngelihat dari sisi fundamentalnya. Bercanda, benar-benar. bercanda nih. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini, Bro. Sebelum saya kasih pertanyaan-pertanyaan terakhir, oke, tadi kita ada bahas bumi. Nah, ini pertanyaannya ada nyangkut sama temennya bumi nih, Bro. Bumi Apa? dan BRMS. Nah, Oke, buminya udah. BRMS-nya ini kan kayaknya dia masih uptrend gitu ya, belakangan, belakangan. baik. Tapi Jadi view-nya seperti apa? Ya, BRMS ini kan sektornya jauh berbeda dengan bumi ya. betul. Apa mereka itu emas, ya kan? Nah, Emas. jadi kalau menurut saya begini, BRMS itu saya mungkin kalau dari sisi sentimen ya, kita nggak perlu pusingin sentimennya dulu, lebih fokus dari broker summary-nya. Ya karena emas itu Mm-mm, kan sepanjang abad itu memang ada, ya kan? Jadi kalau mm-mm, memang omsetnya kan naik, berarti kita harus tahu produksinya naik nggak? Kalau memang produksinya naik, oke, itu story yang bagus untuk BRMS. Berarti tinggal lihat broker-brokernya si pemainnya BRMS siapa, ya kan? Ada mm-mm, IG salah satunya, ya kan? Nah itu lihat aja sisi mereka cara main akumulasinya kapan, di harga berapa, teman-teman mau ikut, boleh. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu pusing dengan sentimennya, misalkan siapa mau beli, siapa mau ini itu, tapi lebih fokus langsung by data. Ya, dari situ mm. teman-teman mungkin bisa mendapatkan profit di BRMS. Oh, oke, 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 oke. Menarik, menarik. Kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita jawab-jawabin pertanyaannya Cuan Troopers dulu ya, Bro. Tapi sebelum kita dapat sebelum kita ini bahas pertanyaan lebih lanjut, wah ini dari Bu Erlina langsung follow AG Invest katanya mantap. Oh, thank you, Bu. Terima Untuk kasih. rekan-rekan lainnya jangan lupa ya bergabung dalam komunitas Cuan Troopersnya Bro Albert, nanti bisa DM aja ke AG Invest Official atau bisa juga melalui ifom.sukorsekuritas.com. Tapi ya either way sama aja ya, nanti ke redirect juga ke ke grupnya Bro Albert nih. Yes. Oke, kita ini ada pertanyaan gimana cara join grupnya Kakak katanya. Kalau join grup bisa DM langsung ya, Bisa di Bro ya. DM. Ya, di DM Ah, di IG aja, nanti akan dibantu. oke, aginvest.official. IG yang lagi IG live saat ini. Yes, benar. Iya. Nah, ini pertanyaannya rada menantang nih, Bro. Dari Oke. pengabdi pengabdi senja. Oh, untung pengabdinya senja ya. Kalau kalau saham-saham rumah sakit emang kurang prospektif ya kalau masuk akhir tahun atau awal tahun depan. Gimana ini, Bro? Oke. Kalau menurut saya, sektor rumah sakit itu tidak ada urusan dengan akhir tahun atau awal tahun atau pertengahan tahun ya. Itu lebih kayak Mm-mm, keadaan masyarakat itu lagi terkena wabah apa gitu ya. Misalkan lagi mm-mm, ada musim malaria, contoh, itu biasa rumah sakit bisa naik. Karena memang akan langsung terreflek ke laporan keuangannya, orang yang banyak malaria kena masuk rumah sakit dan segala macam, omset akan naik. Jadi bisa mm-mm, teman-teman spekulasikan lewat seperti itu. Bukan karena akhir tahun, oh saham ini rumah sakit akan naik. Ya, kenapa? Rumah sakit itu kan omsetnya naik kalau banyak yang masuk ke dalam rumah sakit gitu kan, rawat inap. mm-mm, Nah, apa nih kira-kira penyebab yang orang-orang mulai masuk ke dalam rumah sakit? Jadi bukan karena akhir tahun mendadak banyak orang sakit, kan nggak seperti itu. mm-mm, Jadi jangan mengaitkan saham sektor rumah sakit itu dengan waktu kapan, akhir tahun mm-mm, ke awal tahun. Jadi bukan seperti itu cara menganalisa sektor rumah sakit gitu. mm-mm. Oke, berarti bukan itu ya, bukan momentum itu ya, tapi tetap ya kita harus melihat dari sisi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi momentumnya seperti apa. Kalau untuk Bro Albert sendiri ini ngelihatnya dari sisi money flow-nya ya.
Benar. atau Yes. bandarmologi. Siap. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini, nah ini dia nih. MPPA dan Suli katanya. Oke, ya. Ini MPPA dan bisa saya Suli ya. langsung jawab. MPPA dan insulin ini sum Iya. kolesterol, ya, dan bahkan kolesterolnya akut ya. Itu udah orang ini udah kalau Oke. levelnya ini udah tingkat terakut gitu ya. Nah, jadi Mm-mm. kalau mau trading di saham ini itu di scalping aja, jangan di Oke. bahkan jangan di swing karena terlalu beresiko. Saham ini bisa mendadak amblas, lalu nggak tahu kapan naiknya, dia Mm-mm. rally terus, tiba-tiba langsung dibanting itu juga bisa. Jadi ini secara Mm-mm. psikologi kalau teman-teman swing itu pasti susah sekali dibikin big player naik turun seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman yang Mm-mm. kalau udah jago scalping, barulah scalping di Suli atau MPPA ya. Jangan teman-teman baru belajar scalping Hmm. 1 minggu, tiba-tiba mau coba di MPPA. Itu bahaya sekali. Playernya terlalu experience untuk teman-teman kalahin. Mending scalping di saham lain. Gitu. Oke, 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 oke. Menarik ini, Bro. Sama ada satu emiten yang banyak banget ditanyain dari tadi di kolom komentar, WIRG nih katanya nih. ARB lagi hari ini. Jadi ada yang nanya tadi bakal lanjut dikubur apa gimana katanya. Karena kalau kita Oke. lihat ini dia IPO-nya di harga 168. Hari ini dia ada di bawah 165 gitu. Artinya udah di bawah harga IPO-nya. Pandangannya gimana nih, Bro? Baik, saya bahkan nggak tahu WRG harganya sudah di bawah IPO ya, teman-teman kasih tahu saya Iya. baru tahu ada ARB, sampai lupa ya ada Iya. saham WRG. Ya, kenapa saya tidak terlalu optimis dengan saham ini ya. Kita coba harus tahu dulu story WRG itu apa. Teman-teman pasti Mm-mm. kan WRG gara-gara apa metaverse kan. Karena itulah yang Mm-mm. terus-terus di core-core. Jadi investor ataupun retail-retail yang masuk ke WRG pasti percaya bahwa metaverse is the next thing gitu kan. Makanya belilah saham Mm-mm. itu situasi nggak masuk akal. Nah, tapi kita lihat contohnya itu di US, itu Facebook itu ibaratnya the father of technology kan salah satu the big five tech di US. Iya. Itu kan ya. Kenapa dia kandas? Karena perusahaan metaverse-nya yang dijanji-janjikan itu tidak seperti yang dia janjikan, ya kan? Mm-mm. Artinya ada masalah nih sedang berlangsung. Nah, kalau sebenarnya itu sudah terjadi, itu WIRG ini kan ibaratnya sebagian secuilnya lah dibanding Facebook gitu Mm-mm. kan ibaratnya kan. Nah, gimana cara mereka bisa terus-terusan naik kalau saham yang induknya aja jebol gitu kan metaverse Hmm. jebol berarti story-nya ini udah susah sekali dipakai untuk bikin mempertahankan harga sahamnya yang di atas seperti itu ya yang Oh, arah oke. berkali-kali. Nah, dan ingat ya mereka udah di bawah IPO pun investor utamanya masih tetap untung karena mereka kan IPO kan di harga premium banget. Artinya mereka Mm-mm. sebenarnya sekarang jual pun masih untung teman-teman retail lah yang dimakan sama investor-investor apa earlier investor ini. Kenapa? Karena average Mm-mm. mereka bawah pada saat IPO gitu. Jadi Betul. teman-teman kalau yang bertanya apakah akan naik? Ya mungkin kalau 20 tahun nah itu metaverse benar udah ada, WRG terus-terusan di metaverse mungkin ya. Teman-teman kalau investasi mau Hmm. itu bisa. Tapi kalau sekarang yang masih orang nggak tahu nih kemana nih arah metaverse, apakah akan ada the next thing lagi? Jangan-jangan ada invention baru nih 3 tahun lagi gitu kan? Iya. Karena teknologi kan berkembang terus. Metaverse yang Mm-mm. sebenarnya keren sekali bisa saja 3 tahun kemudian jadi tidak terlalu keren karena ada penemuan baru. Contohnya Iya, kan iya, seperti iya, itu. iya. Jadi kita harus ikuti perkembangan zaman Mm-mm. gitu. Jadi menurut saya WRG sih janganlah sebelum lah masih banyak saham yang lebih menarik dibanding Mm-mm. WIR. Iya, iya, iya. Ini benar sih karena kalau kita lihat secara fundamental pairnya juga 42 kali ya. Jadi Kan? memang agak berat juga ya kalau mau di-consider sama ini mirip dengan story-nya IKN tadi agak mirip-mirip dengan kata-kata yang tadi Bro Albert orang kayaknya udah nggak beli plannya ya orang kayaknya harus ngeliat progresnya dulu Progresnya, baru benar. Nggak ada baru progres bakal nggak jalan sahamnya. iya nggak jalan agak nggak menarik juga untuk diakumulasi ya kalau belum ada progres ya Bro ya. Nah, Ya, eh, pertanyaan-pertanyaan terakhir saya nih di menit-menit terakhir nih Bro Albert apa oke sih silakan. tips dan trik ini ya? Karena kan sepertinya kondisi winter kali ini di 2022 berbeda dengan winter 2021, beda dengan winter 2020 kemarin. Nah, tips dan saran dari Bro Albert sendiri ini seperti apa untuk para cuan troopers supaya bisa sukses gitu ya di winter kali ini? Misalnya winter tahun lalu kurang sukses, winter kali ini gimana nih supaya bisa sukses nih bareng Bro Albert? Silakan.
Oke, jadi kalau menurut saya, karena kita itu sedang masih di dalam era super cycle commodity, ya teman-teman itu kita harus mengerti dulu, pada saat memasuki akhir tahun, sektor apa sih yang Mm-mm. sebenarnya paling menguntungkan buat kita, ya kan? Secara Mm-mm. faktual ya, bukan cuma sebagai iming-iming seperti itu. Nah, sekarang yang paling nyata adalah di sektor batu bara. Nah, teman-teman Iya. perlu tahu bahwa retail itu sebenarnya ada satu penyakit juga, yaitu mereka gampang bosen. Ya, kenapa maksudnya Mm-mm. bosen apa? Saya udah pernah nih beli batu bara masa itu terus sahamnya ya kan. Artinya apa? Mereka Mm-mm. udah punya saham bagus, tapi karena kelamaan pegang bosen, mereka mau sesuatu yang baru. Akhirnya mereka Iya. loncatlah ke saham lain, masuklah jurang, ya kan? Bukannya untung malah makin rugi. Padahal mereka sudah beli saham yang bagus, cuma karena bosen. Nah, itulah Iya. kenapa ini menjadi justru sebuah advantage buat teman-teman yang sudah lebih experience di dalam saham ya. Kalau memang mereka masih bagus, ceritanya masih ada dan masih menguntungkan, mau dia 3 tahun pun saatnya di hold, ya kita hold sepanjang 3 tahun. Jangan sampai Ah. teman-teman ikut-ikutan, oh ini udah sector rotation. Ya. 9 bulan lalu saya udah dengar sektor rotation ya pada saat winter udah selesai. Oh ini udah saatnya rotasi, nggak rotasi. Sampai Desember sekarang pun ternyata masih tetap call kan. Jadi Mm-mm. kok nggak rotasi-rotasi? Kenapa? Karena harganya masih sangat tinggi. Ya kan kita masih di sebuah era harga call itu di atas 100. Ini mau rotasi kemana? Asing Mm-mm. aja masih sering kali pada saat kita lihat net sale ya di IHSG itu beberapa emiten batu bara itu mereka masih nyicil dengan Mm-mm. apa ya pelan-pelan gitulah istilah sedikit-sedikit. Artinya mereka nggak musingin sektor lain, mereka masih tetap suka dengan saham batu bara. Nah Mm-mm. jadi bukan cuma di batu bara sih, ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua ya. Ini saya juga belajar dari pengalaman kan, bahwa Mm-mm. kita Mm-mm. jangan terlalu gampang bosan dengan sebuah saham kalau memang masih bagus. Nggak ada kok yang Iya. menjanjikan kita beli saham banyak sektor itu makin untung, atau loncat-loncat kayak ke Mm-mm. beberapa sektor itu kita makin profitnya makin tebal. Nggak ada yang bilang seperti itu kan. Jadi kita memang harus ya bisa objektif. Kalau memang hold sebuah Mm-mm. saham yang masih jangan dijual. Ya karena teman-teman ingat, Mm. belum tentu bisa masuk dengan average price yang terlalu tinggi. Kira-kira Mm-mm. seperti itu. Ya, Wah, jadi menarik banget. untuk winter kali ini ya definitely commodity dan juga di pelayaran buat teman-teman perhatikan. Gitu. Apa ingat ya Oke. teman-teman, komoditi itu bukan cuma coal, nikel juga ada Mm-mm. teman-teman. Nikel itu Mm-mm. udah Setuju. harum, teman-teman semakin harum kan. Nah, jadi saham-saham yang saya pegang ya itu aja, tapi kalau diturun bobotnya makin berat. Jadi sekali profit makin banyak gitu ya, bukan Iya, saya iya. koleksi saham sampai 100 lebih gitu emitennya. Wah, itu bahaya kalau ada 100 lebih emiten ya. Supermarket itu namanya, bro. Supermarket semua ada dari A sampai Z ya, ada sampai waran-waran juga disimpan itu. Oke, oke, luar biasa, bro. Ini